Shalom saudaraku semuanya, shalom. 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 Bapak Ibu, saya lihat yang depan bangkunya pada kosong tuh. Kenapa pada di belakang aja dah? Nggak mau maju ke depan nih? Iya dong, maju ke depan. Iya, jangan di belakang. Biarin nanti yang telat-telat aja yang di belakang. Saudara-saudara yang datang tepat waktu bisa mendapatkan tempat yang terbaik di depan. Amin. Nggak mau pindah nih, bener nih. Nanti yang telat-telat malah yang di depan dapat bagian yang terbaik loh. Saudaraku semua. Mari kita mau fokus dalam ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saudaraku. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan membuktikan begitu besar kebaikannya pada kita. Kalau kita sekarang masih ada di tempat ini bersama-sama beribadah, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Dan kami ingin datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari saudaraku semua berikan hatimu. Mari kita mau menyembah Dia bersama-sama. Kita mau naikkan satu pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Walau ku berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Oh Yesus, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari angkat suaramu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Kaulah kemenangan kami Tuhan.
Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Oh, datang Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, dimasyurkan. Glory, glory bagi anak domba Allah. Puji nama-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Oh Yesus, 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 Kaulah kemenangan kami, Kaulah janji kami, Kaulah firman kami Tuhan, yang menuntun kami dalam kehidupan, dalam kemenangan. Ada kuasa-Mu Tuhan yang sempurna. Oh, mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Oh, menyembah Tuhan kita, Allah kita yang hidup, Allah kita yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Oh, Allah yang kita yang memberikan kejayaan. Oh, masyur Engkau Tuhan Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, kami boleh berada di tempat ini Bapa. Kami boleh bersama-sama beribadah menyembah-Mu Tuhan. Itu sebuah kehormatan bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebentar Tuhan Yesus, kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin terus Tuhan mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin terus Tuhan memberikan waktu kami, memberikan hidup kami Tuhan intim dengan Engkau Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan Kau sungguh dekat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di dalam hati kami Tuhan masing-masing Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin Tuhan ibadah ini Tuhan. Dari pagi Tuhan, dari awal pertengahan hingga Tuhan akhirnya Bapa. Biar Roh Kudus boleh menjamah Tuhan para umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Boleh dong saya minta lambaikan tangan bagi umat Tuhan yang bersyukur pada pagi hari ini. Kita semua bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita mau naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi
sebab Kaulah. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan apa? Haleluya. Mari soraklah, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bersorak-sorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari sama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama lambaikan tanganmu semua. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya jemaat Tuhan ya. Soraklah, haleluya. Soraklah haleluya. Yeay. Haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan. Haleluya. Woo. Berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Udah panas belum? Udah? Mari kita mau lebih lagi memuji Dia. Sebab Tuhan besar dan layak dipuji. Come on, jemaat Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Mari sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Sebab Dia telah Tunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. haleluya. Woo. Mari katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita.
angkat tanganku. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, oh Yesus Allah perkasa. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan pasti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, oh Yesus Allah perkasa. katakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, oh Yesus Allah perkasa. Amin. Yesusku dahsyat, Yesusku berkuasa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oh, Dia telah mati dan bangkit bagi kita, menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, dalamnya kasih-Mu Tuhan, melebihi dari segalanya bagi hidup kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami ingin dengar suara-Mu Tuhan sebentar Tuhan. Kiranya kami mau naikkan dulu Tuhan penyembahan kami Tuhan Yesus. Oh, yang menyatakan dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi kita mau masuk dalam penyembahan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. mari kita mau sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Oh, dengan darah-Mu, Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia,
seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang kusembah, Engkau yang terindah Bapa. Oh Tuhan Yesus, umur hidup kami Tuhan, kami ingin mengimani Tuhan, kami mau mengikut Engkau dan terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami ingin dengar Tuhan Yesus penyertaan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh mendengar Tuhan dengan hati yang terbuka Tuhan, agar kiranya Tuhan benih yang ditabur tidak berlalu dan menjadi sia-sia Tuhan Yesus, tidak hilang Tuhan, tapi boleh tetap Tuhan dan bertumbuh, beriman. Oh Tuhan, dan kami mengerti dan paham Tuhan tentang firman-Mu Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk saudaraku. Oh iya, sebentar kita mau memberikan kolekte Bapak Ibu. Sebentar saya berdoa juga untuk kolekte. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah tercurah bagi kami Tuhan. Kami berkecukupan Tuhan. Kami telah dipelihara oleh Engkau. Kini Tuhan Yesus, kami ingin memberikan Tuhan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau layakan, Kau kuduskan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan kolektor terlebih dahulu. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, pagi hari yang indah ini, kami punya waktu yang baik untuk bisa datang beribadah pada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar akan suara-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu, biarlah itu menjadi suatu dorongan, membangkitkan iman kami semuanya, dan membuat kami semuanya juga mau setia, mau mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, dan tahu akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan pengurapan daripada Roh Kudus ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang menyampaikan, maupun juga untuk semua sidang jemaat yang mendengarkannya, sehingga firman ini tersingkap dan dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa gelapan yang menghalangi, yang membuat kami menjadi ngantuk, membuat kami malas mendengarkannya, ataupun hal-hal yang membuat kami teralih perhatiannya, maka pada saat ini kami satukan iman kami usir dan kami tengking supaya keluar hanya di dalam nama Yesus. Biar semua roh-roh yang bukan daripada-Mu tidak ada di tempat ini. Sehingga kami dapat konsentrasi mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh menghargai bahwa Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Bapa surga. Kami serahkan doa ini, ibadah ini dari awal, pertengahan,
hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Ya saudara, pada saat ini saya akan membawakan tema tentang fenomena datang beribadah. Ini penting saudara, karena kita seringkali soal mendengar ibadah ini ada yang memberi nilai tidaklah terlalu besar, seolah-olah sebagai suatu rutinitas ya. Sedangkan kalau kita paham mengenai arti daripada ibadah ini, sungguhnya kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Sebelum mulai saya akan sebelum bawakan ini saya akan bawakan pantun dulu ya. Pagi hari berolahraga lewat jalan yang cukup indah. Jika ingin berkat sorga, jangan lupa untuk ibadah. Ya. Tidak usah pakai tepuk tangan juga, yang penting kita yang penting kita pahami nanti esensi daripada ibadah ini. Nah, fenomena, apa itu fenomena? Ternyata saudara, fenomena itu dari bahasa Yunani juga saudara. Mirip-mirip dengan perjanjian baru ya, dari bahasa Yunani. Itu dari kata phenomenon. Ya. Bentuk jamaknya fenomena. Itu adalah suatu fakta, suatu kenyataan, suatu peristiwa yang terjadi yang dapat diamati oleh panca indera. Jadi kita selalu melihat ada suatu istilah-istilah sehari-hari, fenomena ini, fenomena. Itulah sesuatu peristiwa, kenyataan yang terjadi di sekitar kita yang bisa kita amati dengan panca indera kita. Nah sekarang apa yang bisa kita amatin di sini? Ya, semua bisa menilai dan bisa melihat, memaknakan di apa yang terjadi di sekitar kita itu sebagai jemaat. Kesatu, pelayan ada yang tidak rutin beribadah ke gereja hari Minggu, betul? Jemaat juga ada yang tidak rutin beribadah ke gereja, betul? Karena ternyata saudara, jumlah kalau saya keluarkan datanya mungkin saudara akan terkaget-kaget dan miris melihat angka-angkanya. Kita jemaat tuh banyak sekali sebetulnya, ya 400 mah ada lebih. Tetapi kalau yang beribadah tiap hari Minggu itu gantian. Ada yang minggu ini datang, minggu depan tidak datang, minggu depan datang lagi. Tapi ada juga yang rutin, nggak pernah bolos kecuali sakit. Nah itu ada yang setia beribadah ada. Tetapi banyak yang gantian, minggu ini datang, minggu depan enggak. Kemudian minggu depannya lagi, oh ada tugas, datang. Minggu depannya lagi, enggak tugas, enggak datang. Jadi sebetulnya ini miris kalau ngelihat begini. Karena dia belum mengerti esensi daripada ibadah. Ya, kalau ngerti nggak mungkin. Ya, seberapa besar kita bisa menghargai sesuatu yang ibadah itu, maka itulah sikap kita akan begitu. Betul nggak? Semakin tinggi kita memberi nilai bahwa ibadah itu berharga, maka kita akan pasti mengusahakan, betul? Cari jalan. Tapi kalau kita memberi nilai rendah, itu kalau sempat, sisa waktu, kalau lagi mau, nah itu artinya apa? Esensinya adalah bagaimana memberi nilai yang seberapa besar kita terhadap ibadah. Ya, jadi ini penting, karena ini tidak bisa dipungkiri, fakta akan mendukung apa yang menjadikan motif. Ya, makanya fenomena ini saya ungkap kepada saudara supaya saudara paham. Nah sekarang beribadah sendiri, kita lihat. Beribadah itu dari kata aubad ya, dalam bahasa Ibrani-nya aubad itu. Itu adalah serve, worshiper, terjemahannya ibadah juga. Kalau dari bahasa Yunani itu adalah lautreo, ya, lautreosis ya. Jadi itu adalah melaksanakan kewajiban agama, tugas agama dalam spirit beribadah. Di dalamnya ada unsur penyembahan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan gitu ya. Nah sekarang apa kata firman? Bukan kata saya nih ya. Apa kata firman tentang ibadah? Kita baca sama-sama di Keluaran 23 ayat 25. 23.
Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara mau diberkati makananmu, minumanmu, sehat artinya kan, semua yang dimakan jadi kekuatan, kesehatan, tidak jadi sakit penyakit. Penyakit dilalukan, mau enggak? Terutama orang-orang tua nih, udah di atas gocap lah, ya, itu sudah banyak kerasa. Di atas sicap juga udah banyak yang kerasa juga ada, ya. Nah, penyakit dilalukan di tengah-tengahmu, mau enggak? Tapi apa katanya? Harus apa? Beribadah. Ya, kalau enggak beribadah, bawahnya terjadi enggak? Bisa ya, bisa tidak. Dan itu tidak ada janji terhadap yang diberkati itu, enggak ada. Saudara pengen berkat-berkat Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita seperti mimpi di siang bolong. Ya, matahari sudah terik, kitanya pengen mimpi terus, enggak ada itu. Ya. Nah, sekarang gereja. Gereja itu dari kata bahasa Ibrani-nya adalah kahal, memanggil, pemanggilan, ya. Dan edah, ada dalam kata-kata kadang-kadang ditulis dalam kahal, kadang-kadang tulis edah. Edah itu artinya adalah bertemu bersama-sama kumpulan jemaah ini ya, di suatu tempat. Apakah itu di suatu bait Allah, apakah itu di suatu tempat pertemuan mereka, nah itu edah ya. Jadi seringkali kadang-kadang disatukan kahal edah. Itu adalah kumpulan jemaah yang berkumpul di suatu tempat untuk beribadah pada Tuhan. Itu. Kalau dalam perjanjian baru, itu dikatakan eklesia, yang berarti memanggil keluar, eklesia ya. Nah, itu adalah jemaat. Itu diterjemahkan dalam Matius 16 ayat 18 bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jemaatnya itu ditulis dalam eklesia yang tidak akan dikalahkan oleh maut. Nah, jadi gereja yang sebenarnya itu akan seperti itu, kokoh, punya kuasa, kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ada lagi perkataan sinagog. Kita sering dengar sinagog ya, ingatnya itu ada bangunan seperti bait Allah begitu. Memang itu merujuknya kepada bangunan tempat ibadah ya. Itu juga tertulisnya di dalam Matius 4 ayat 23 itu dikatakan dalam bentuk sinagog ya. Ini pengertian gereja pada saat itu. Nah, buat kita sekarang gereja itu adalah siapa saudara? Kumpulan orang percaya, kalau secara umum ya, korporatnya, tubuh Kristus. Kalau secara pribadi, kita semuanya gereja. Secara bangunan, ini gereja. Tetapi kalau kita pergi ke gereja, bukan kepada orang, perginya datang ke Yerusalem ya. Jadi itu semuanya ada arti-arti yang kita bisa pahamin semuanya ya. Nah sekarang begini, kita pertanyaannya, mengapa sih harus beribadah? Kan capek kalau hari Minggu mah pengennya bangun siang, pengen tidur misalnya. Udah kerja, capek hari Senin sampai Jumat, Sabtu padahal masih istirahat ya. Tapi Minggu juga masih pengen istirahat. Itu sebetulnya alasan saudara. Ya. Kalau orang yang memberi nilai rendah akan keluar alasan. Tapi kalau menghargai nilai yang tinggi, dia akan cari jalan. Usahakan, itu yang benar. Nah sekarang contoh begini aja, kita dikasih voucher katanya, ini ambil voucher MAP yang bisa ditukar di Sogo, bisa ditukar di pizza, satu voucher 50.000, dapat 2 voucher, ambil di Pantai Indah Kapuk katanya, pikir-pikir ya, wah jauh. Tapi dapatnya cuma 50.000,
Kan kita kan bisa pergi bisa enggak ya. Mau pergi juga sesempatnya, betul enggak? Betul? Karena nilainya cuma 50 ribuan, 2. Tapi coba kalau misalnya saudara dapat voucher, hadiah, nilainya 500 juta, bukan 50 ribu. Ambil, di Bandung, pergi atau enggak? Pergi, Bandung juga jauh itu kan. 180 kilo, bisa hampir 200 kilo. Pergi, misalnya jam 4 sampai jam 5 pagi, saudara bangun enggak? Bisa-bisa enggak tidur malam-malam. Karena lewat jam itu katanya hangus. Usahakan, betul enggak? Cari jalan, bagaimana cara, udah dipikirin dari hari sebelumnya, bagaimana caranya bisa sampai ke Bandung supaya tidak telat pada jam yang cuma 1 jam di subuh-subuh itu. Saudara cari jalan, udah disiapkan, direncanakan. Nah itulah, ketika kita menghargai suatu nilai yang tinggi, kita akan cari jalan, kita akan usahakan seperti itu. Itu jelas ya. 50 ribu, mikir, bensin ke sana berapa, naik tol pulang pergi berapa, waktu dan lain sebagainya. Bisa-bisa kalau enggak sekalian mampir kemana, mampir ke situ, enggak akan dijalanin, betul enggak? Itu udah jelas. Kenyataannya begitu. Nah, sama juga dengan ibadah. Ketika kita memberi nilai yang rendah terhadap ibadah, itulah yang terjadi. Sesempatnya dan banyak keluar alasan-alasan. Saya nggak akan sebutkan alasan, silakanlah saudara buat sendiri, tapi motifnya saya sudah tahu. Yang penting motif apa-apa juga. Polisi kalau menyelidiki sesuatu kejadian, apa yang dicari? Motif. Apa motifnya? Langsung. Ya, nanti akan tergambar, terurai apa yang sebetulnya terjadi. Nah begitu saudara. Nah sekarang balik ke soal ibadah ini. Kenapa sih kita harus beribadah? Tiap hari Minggu. Jadi nggak usah lagi nyebutin bahas soal alasan mah nggak perlu dah. Ataupun bahas soal kebetulan pengen ke ibadah itu, misalnya gini, aduh saya sedang banyak persoalan, sedang tertekan, sedang tertindas, sedang pergumulan berat, cari Tuhan datang ke ibadah. Itu juga ada yang menyebabkan orang datang ibadah karena banyak persoalan, ya. Atau juga gini, sama istri, suami disebutin, Pak, pergi dong ibadah. Masa sih kepala keluarga nggak mau ke gereja, malas tidur melulu, molor katanya. Udah siang-siang masih begitu aja. Nah, pergi jadinya. Bisa karena disuruh sama istrinya. Atau suaminya juga, istrinya. Ma, ke gereja dong, masa di rumah terus? Bisa, atau juga ke anaknya. Dek, ayo ke gereja. Ya semuanya bisa nyebutin gitu. Ya orang banyak faktor untuk bisa datang ke gereja. Mau cari alasan tidak datang juga banyak. Udah itu mah silakan aja lah isi sendiri titik-titiknya itu. Ya, tapi yang penting adalah apa sih? Mengapa kita harus beribadah? Kesatu. Apa saudara? Nomor 1, bukan ayatnya dulu. 1 adalah perintah Tuhan. Ini bukan perintah saya ya. Bukan perintah gembala, bukan perintah pemimpin di sini, bukan. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Saudara mau membantah, mau pakai alasan, silakan berbantah-bantah dengan Tuhan. Kita baca sama-sama. 23, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini perjanjian lama, Tuhan sudah katakan harus. Kenapa harus? Sebetulnya tidak perlu harus juga. Orang kalau sudah dewasa mah rindu datang untuk memuliakan Tuhan. Tapi karena ini masih begini, maka harus. Orang itu kalau nggak tertib, harus ditertibkan, betul nggak? Ini bangsa Israel belum lama keluar dari penindasan bangsa Mesir. Belum lama ini, ya 400 tahun lebih itu di bawah diperbudak oleh Mesir. Ketika Yusuf meninggal, maka ganti rajanya, Firaunnya, sudah hilang ceritanya. Yusuf itu akhirnya ketika ngelihat bahwa wah ini bangsa Israel makin lama makin banyak katanya. Kita tindas mereka, ditindas tuh.
Nah, ditindas dalam waktu yang lama seperti itu. Ketika udah dibawa keluar, Tuhan memilih Musa untuk memimpin keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, sudah Tuhan bebaskan. Ini belum lama mereka itu mendirikan patung-patung, menyembah berhala. Makanya Tuhan perintahkan haruslah kamu beribadah. Enggak ingat sudah dibebaskan, ibaratnya begitu. Nah sekarang kita juga sebagai anak Tuhan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Dulu hidup dalam kegelapan, dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Hidup penuh sukacita, damai sejahtera. Ya, masih harus diingetin ibadah gitu, ibadah ya. Kan Tuhan tidak langsung bicara katanya, ini firman Tuhan nih. Ya. Di perjanjian lama sudah bicara, sekarang di perjanjian baru. Kita baca Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini di perjanjian baru juga sama. Jadi Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru sama memerintahkan kita untuk apa? Ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Di sini pertemuan-pertemuan ibadah itu ditulis dalam bahasa Yunaninya episinagoge. Tuh ada sinagognya, ya. Tempat berkumpulnya itu, gedungnya itu. Jadi kita harus ada pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Jangan menjauhkan diri katanya gitu. Sedangkan di dalamnya itu dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ternyata ada orang yang jadi terbiasa untuk datang enggak, seingat datang, males enggak datang. Nah itu masih belum paham itu berarti. Dia tidak menghargai dengan nilai yang tinggi untuk karya penebusan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia tidak menghargai dengan nilai yang tinggi, betul enggak? Kalau memberi nilai yang tinggi, dia pasti usahakan. Sama seperti mau ke Bandung ambil 500 juta, nah itu. Nah sekarang gini, di dalamnya itu, marilah kita saling menasihati katanya. Orang itu memang harus sering diingat-ingetin, dinasihatin. Ya, karena seringkali kalau ketika dibiarkan lama-lama, dia menyimpang atau lupa nggak ada yang ngoreksi, terus saja begitu. Menasihati itu untuk kebaikan. Intinya adalah membangun. Ini dalam bahasa itunya adalah para kaleuntes, ya. Jadi ini kata kerja yang sekarang dilakukan secara aktif untuk semuanya nih. Ini para kaleo itu begitu. Menasehati itu artinya semua kita ini harus saling menasehati, maka gereja itu baru bisa menjadi hidup. Ya, begitu saudara. Ini perintah Tuhan loh. Kesatu perintah Tuhan adalah kita harus beribadah. Ya, jadi jangan wah itu mah si ini maunya aja supaya tidak. Saya mengungkapkan dan membahas firman, tidak pakai pikiran-pikiran, pakai diarahkan kemana, tidak. Ya. Yang kedua, kenapa sih harus beribadah? Kita mendengar pemberitaan firman. Ketika kita datang ke gereja, kita itu, badan kita udah siap untuk ibadah, betul nggak? Kan katanya bilang, udah di rumah aja, online. Saudara kalau online itu lain. Persiapan kita juga secara badan kita dan mental, spiritual, itu juga beda dengan hadir di sini, betul nggak? Ya. Kalau di rumah mau pakai kolor, celana pendek, kaos oblong, tidak sikat gigi, bisa kan dengerin, lihat itu, bisa. Itu sifatnya nonton, bukan ibadah. Seperti di sini mah, saudara
malu dong datang ke sini pakai sendal, pakai ini. Kita kan udah siapkan, malah pakai baju yang bagus, yang rapih ya. Mandi dulu, betul nggak? Sisir, ya. Enak kitanya datang sini, ketemu saudara-saudara seiman, ada persekutuannya nih. Lain. Kita 2 jam konsentrasi, menyembah, begitu. Nah itu. Nah di dalamnya itu ada pemberitaan firman. Ketika kita mendengar firman, kita kan dengerin ya. Perhatikan, betul nggak? Karena kita nggak mau sia-sia datang ke sini. Kalau datang ke sini pas firman tidur, setelah doa penutup melek dan pulang, itu isinya apa itu kebaktian? Mindahin waktu tidur. Ya. Tapi ada saudara, orang-orang yang setiap kali mendengar khotbah, setiap kali berdoa, dia tuh ngantuk. Wah, udah akhirnya terkantuk-kantuk dan setengah tidur dan bisa tidur. Ada yang begitu. Dan ada yang mikir begini, aduh saya susah tidur, tapi kalau ke gereja enak katanya. Jadi seperti pas lagi firman itu, terlina bobo, enak istirahatnya di sini. Jadi datang ke gereja untuk apa? Untuk tidur. 2 jam lumayan katanya, seger. Nah, ada yang begitu. Wah itu, saudara, ingat bahwa pemberitaan firman. Firman itu siapa saudara? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Allah menjelma menjadi Kristus. Kristus menjadi firman. Firman menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita mendengar pemberitaan firman, jangan lihat saya, lihat isi pemberitaannya. Yesus bicara apa? Pesan apa yang saudara tangkap pada hari ini? Ya. Dikatakan di dalam Ibrani bahwa firman Allah itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2. Terus saudara bilang gini, hidup? Enggak, firman mah biasa aja, kata-kata biasa. Saudara nanti saya akan ajarkan bagaimana menghidupkan firman. Ada nanti ya di poin keberapa. Bagaimana bisa membuat firman itu jadi hidup. Jadi saudara akan haus untuk mencari hidup berbicara pada roh saudara. Itu yang penting. Karena ketika kita belum bisa seperti itu, maka ibadah itu tidak ada kuasanya. Firman tidak hidup. Ya, kita ngantuk akhirnya. Nah itu, tidak apa-apa. Saat ini kita akan belajar hal itu. Yang kedua dikatakan, iman itu timbul dari mana? Pendengaran terhadap apa? Firman Tuhan. Jadi kalau ada saudara yang, wah katanya khotbahnya terlalu lama. Lah, emang saudara tidak mau dibangun imannya? Khotbahnya katanya udah 30 menit aja cukup, 40 menit paling lama. Saudara, kalau kita tidak memahami makna firman tersebut dan memberi nilai rendah, maka itulah yang terjadi. Firman itu tidak berkuasa, firman itu tidak hidup, dan iman tidak terbangun. Padahal seharusnya ini yang terjadi. Harus bisa hidup, kuat, bisa seperti pisau, pedang yang bermata 2, yang tajam sekali, yang bisa membeset ya, mengoreksi kita antara apa yang berasal dari pikiran, apa yang berasal dari roh, apa yang benar, apa yang dari Tuhan, atau kebenaran diri sendiri, atau hal-hal yang Tuhan koreksi dalam kehidupan kita, itu lewat firman. Jadi kita harus taruh perhatian yang ini, ya. Jangan pegang-pegang handphone, ngebalasin WA, ngejawabin itu, ya. Itu saudara tidak menghargai. Tuhan bicara. Nah, sekarang begini aja, saudara ketemu Jokowi ya, Jokowi bicara, saudara pada pegang handphone semua, bagaimana? Ditinggalin itu, ya. Itu tidak menghargai artinya. Firman itu kita seharusnya ketika mendengarkan firman, jangan main handphone, ya. Jadi cobalah tertib untuk bisa mendisiplin diri sendiri. Kalau kita tidak mendisiplin diri sendiri, orang lain akan mendisiplin kita. Mau nggak didisiplin oleh orang lain? Tidak mau. Jadi lebih baik kita yang mendisiplinkan diri sendiri. Amin. Bukan untuk ke hal yang buruk,
untuk kebaikan kita semuanya. Supaya kita dapat manfaat yang sebesar-besarnya ketika ibadah itu. Yang ketiga, kita ibadah itu adalah menyembah Tuhan secara korporat. Inilah tubuh Kristus. Ya. Penyembah-penyembah benar itu adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita secara korporat, roh kita bersatu, roh Tuhan ada di atas, ada sekelompok orang ini, Tuhan hadir, kebenaran dinyatakan, firman bisa dihidupkan, firman yang diubah menjadi roh, masuk dalam roh kita, roh yang hidup, kita bisa menyembah Tuhan. Itu sebetulnya harusnya yang terjadi. Ya, ketika Yesus bicara pada perempuan Samaria, nggak usah lagi ke gunung, kemana. Tetapi yang penting adalah di dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang kita secara korporat itu terjadi ketika menyembah Tuhan dalam suatu ibadah seperti ini. Ya, tidak sendiri-sendiri, saudara kuat berapa lama? Bagaimana efeknya kalau sendiri? Mending kalau sudah dewasa rohaninya. Kalau belum dewasa nggak bisa. Jadi hal yang paling penting buat kita adalah kita kesempatan untuk menyembah Tuhan secara korporat nih, secara bersama-sama barengan, ya. Begitu. Bahwa menyembah Tuhan secara korporat itu adalah respon kita semuanya nih. Atas apa? Karyanya, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, Kau sudah selamatkan aku. Sekarang hidupku sudah tidak lagi dalam kegelapan. Itu kita mensyukuri, datang pada Tuhan. Memuji dan menyembah. Amin. Ya, keempat. Nah ini menikmati ibadah. Kalau orang belum bisa menikmati ibadah, maka ibadah itu menjadi suatu kewajiban yang berat. Tidak ada tugas, tidak datang. Aneh kan? Nggak dibesukin atau nggak ditanyain, nggak datang. Bisa kadang-kadang ngambek misalnya. Aneh itu sebetulnya. Mending kalau masih baru mah nggak apa-apa ya. Jiwa baru sih kita maklumin lah. Tetapi kalau jiwa yang lama, apalagi sudah jadi pelayan yang lama, berarti dia masih belum mengerti. Kalau sudah mengerti gak akan begitu. Dia bisa menikmati ibadah itu. Ada suatu kerinduan datang untuk beribadah. Ya. Nah, menikmati itu artinya adalah kita bisa merasakan enaknya, nikmatnya. Sama seperti kita menikmati makan dan minum misalnya. Kan makan dan minum itu ada yang enak, betul nggak? Ada yang enak kan makanan, minuman ada yang enak, sedap, makanan dan minuman. Sampai aduh lega, makanya ada kuliner, wisata kuliner. Itu orang usia-usia menengah begitu jadi senang berwisata kuliner itu. Karena dia apa? Menikmati. Nah, ibadah itu sebetulnya haruslah seperti itu. Kita menjadi bisa menikmati kehadiran kita ke ibadah itu. Bagaimana Kristus diberitakan dalam bentuk firman. Firman itu bisa dinikmati. Menyembah Tuhan, bisa menikmati penyembahan. Memuji, menyembah Tuhan, itu bisa dinikmati. Ada musik, ada pujian. Makanya ketika memuji Tuhan, kalau saudara pengen supaya bisa menikmati ibadahnya, ketika ku sembah Kau Tuhan, itu kita angkat Tuhan, angkat tangan kita pada Tuhan, jadi hidup itu, kitanya menikmati. Tapi kalau ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, itu apa coba? Saudara bisa menikmati enggak? Buka ini, lihat itu, periksa ini, periksa itu. Bisa enggak begitu? Enggak bisa menikmati. Ya. Jadi kalau kita mau menikmati ibadah itu, ketika memuji Tuhan, ayo memuji. Makanya kan kadang-kadang saya suka ajak, ayo kita angkat tangan. Nah, masa harus di SPK-kan lagi? Saudara kemarin SPK ya, jiwa-jiwa baru. Ketika setelah kuasa penyembuhan, Yesus penyembuhku, Yesus pelepasku. Mereka setelah
terlepas daripada beban-beban dan ikatan-ikatan. Saudara, ketika memuji Tuhan bagaimana coba? Ku bebas sampai gini. Ku bebas. Ya, ekspresi pada keluar semua, saudara. Sebelumnya kan enggak, diam semua. Itulah benar-benar sukacita, ya. Yang kemarin SPK kan, lihat kan, itu yang sebelah saya itu. Dia setelah dibebaskan, ku bebas tuh, karena kan bebas, begitu, wah bebas aja begitu. Ekspresi, bisa ngangkat tangan saudara, ya. Jiwa baru loh. Makanya kita jiwa lama, saya ajakin, gak usah malu-malu, jangan ngeliatin. Si bapak itu ngangkat tangan gak? Enggak, saya juga gak usah lah, dia kan lebih lama dari saya. Jangan begitu saudara, kita kan bukan ngeliat-liatin orang. Jadi subjek yang kita jadikan itu bukan kepada si itu, kepada si ini, atau kepada diri sendiri, tapi Tuhan yang jadi subjeknya. Ya. Ada orang mengatakan, wah saya nggak dapat apa-apa. Itu yang jadi subjek siapa? Diri kita sendiri. Seperti kita datang ke restoran, nggak enak makanannya. Udah. Itu karena kita jadi subjeknya. Tapi kalau kita jadi Tuhan yang jadi subjek, kita datang pada Tuhan, datang itu kita menghormati Tuhan. Emang saudara siapa? Tuhan pencipta kita, kita malah mensyaratkan segala sesuatu. Ya, malah yang jadi subjek orang-orang. Wah musiknya jelek nih, wah WL-nya jelek, wah khotbahnya kurang enak. Atau itu yang jadi subjek adalah orang. Ya, jadi kita nggak bisa menikmati ibadah. Kalau mau menikmati ibadah artinya kita harus bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara? Menyembah Bapa. Sedangkan firman, kata-kata, itu kan roh, bagaimana ini? Ternyata saudara, menghidupkan firman itu adalah kita harus bisa memindahkan firman itu ke dalam roh. Firman dipindahkan ke dalam roh dengan cara apa? Melalui berdoa. Ini caranya menghidupkan firman itu begitu. Ya. Ini di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan bahwa setelah hari Pentakosta mereka itu berkumpul tiap-tiap hari mendengar pengajaran rasul-rasul, mendengar firman ya. Dan ada di belakangnya dan berdoa. Nah ini sebetulnya mereka tuh memindahkan firman ke dalam roh dengan cara berdoa. Kemudian di dalam Yesaya 56 ayat ke-7c dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Rumah Tuhan itu adalah ini gereja tempat perhimpunan kita, ya. Kita juga adalah rumah Tuhan. Disebut rumah doa. Jadi sebetulnya yang bisa menghidupkan itu adalah doa. Firman dijadikan hidup. Dijadikan roh. Diubah ke dalam roh ketika kita berdoa. Jadi kalau seandainya tidak ada doa, maka sebenarnya tidak bisa dihidupkan. Penyembah-penyembah harus banyak berdoa nih. Ya. Tim PW, Praise and Worship, di jam-jam doa nggak ada, wah kita tanda tanya loh. Sedangkan esensi daripada sepanjang sejarah di kenabian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, doa inilah yang bisa mengubah, menghidupkan. Firman dari kata-kata menjadi hidup. Ya. Ketika tidak diiringi dengan doa, kita tidak ubah ke dalam roh melalui doa, maka firman itu hanyalah berupa kata-kata. Kata-kata biasa, tidak ada kuasanya. Dan ibadah pun, nyanyi pun tanpa diisi dengan, didukung dengan, dikuatkan dengan doa, maka itu nyanyi biasa. Rohani sih rohani, kegiatan rohani, tetapi
kuasanya nggak ada, kehidupannya nggak ada. Jadi ini nggak bisa enggak, saudara. Doa itu harus ada, ya. Nah sekarang coba lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Saya bacakan aja ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dari bersukacita tahu-tahu berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Apa hubungannya saudara? Bersukacita terus berdoa. Kemudian bersyukur, jangan padamkan roh. Ini sebetulnya adalah ketika kita lewat berdoa, kita tuh mengubah segala sesuatu ke dalam roh. Makanya dikatakan jangan padamkan roh. Ya. Firman diubahkan ke dalam roh. Roh kita itu bisa memakan itu, firman itu. Dan bisa menyembah Tuhan yang adalah roh juga. Ya. Lewat berdoa, ini esensinya untuk menghidupkan. Nah sekarang contoh aja lah. Contoh di yang keluaran aja tadi ya. Misalnya nih, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kita bisa bawakan ini, bacakan firman ini dibawa dalam doa. Doa itu kan ada bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memelihara kami misalnya. Engkau memerintahkan supaya kami beribadah. Terima kasih Tuhan, saya mau beribadah. Misalnya begitu. Tuhan Yesus, Engkau berjanji ketika kami beribadah, Engkau akan memberkati roti kami. Haleluya, roti makanan kami semuanya akan diberkati. Tuhan Yesus, semua minuman saya juga akan diberkati. Dan segala penyakit tidak ada dalam kehidupan saya. Dijauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Misalnya gitu. Saudara, itu firman menjadi hidup buat kita. Betul nggak? Nah itu caranya memindahkan firman ke dalam roh. Lewat berdoa. Firman ini kita bawa dalam doa. Ya. Bisa ditambahkan lebih panjang lagi. Intinya kurang-kurang lebihnya begitulah. Saudara praktekkan. Setiap firman, setiap ayat itu menjadi berkata berkuasa pada kita. Ya. Istilah haruslah kamu, tetapi kamu harus beribadah. Ah, saya lagi sibuk. Itu mas saudara menolak firman saudara. Akibatnya apa? Itu firman-firman di sebelah sono. Kita sama kita ya nggak ada kuasa firman, nggak ada. Tapi ketika kita nyebut Tuhan, saya mau mengikuti perintah-Mu Tuhan, bahwa saya itu harus beribadah. Nah itu kan membuat kita itu menjadi sadar, oh iya nih, saya kenapa tidak memperhatikan perintah Tuhan ini? Ini perintah-Mu ya Tuhan, saya harus beribadah. Ini saya harus beribadah, saya harus siapkan untuk datang beribadah. Nah, betul nggak? Badan kita jadi siap untuk datang ibadah. Amin. Nah, kemudian kita juga mengucap syukur. Wah, terima kasih Tuhan, Engkau berjanji akan ketika kami sudah datang beribadah, Engkau akan memberkati roti makanan kami. Walaupun ini rotinya bukan roti apa Holland, roti apa yang enak. Walaupun ini roti biasa, tapi Engkau memberkati ya Tuhan, misalnya begitu. Roti tidak ada sosisnya, hanya roti dengan selai aja misalnya, dengan mentega. Tapi Tuhan Engkau memberkati. Minumanmu, minuman air putih, ini Tuhan berkati. Bisa begitu kan? Ya. Nah, itu adalah menghidupkan firman. Menikmati ibadah juga sama saudara. Bawa semuanya di dalam doa. Ketika memuji menyembah Tuhan, itu lagu-lagu pujian itu kan isinya firman Tuhan. Ayo perkatakan. Bawa dalam doa, itu terjadi impartasinya, kuasanya tuh kerasa. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Amin. Iya, hidupkan. Jadi kita bisa menikmati ibadah itu. Karena kalau kita nggak bisa menikmati, akibatnya apa?
membosankan ibadah itu, aduh berat. Saudara, tadi saya agak telat datang itu ada yang ketinggalan. Tadi sudah nyampe, sebelum 7:30 juga sudah ada di depan. Tapi saya pulang lagi, ambil dan cepat ke sini supaya jangan sampai telat ketika waktunya menyampaikan firman. Udah kan beres semuanya. Tadi waktu masang itu di belakang, lah kok di itunya di mulbit nggak ada lagi file saya. Jadi saya copy lagi, pasangin lagi, beres semuanya, nggak apa-apa. Diusahakan ada jalan, begitu. Ya. Nah jadi kalau kita menikmati ibadah, kita itu akan mengusahakan. Saudara, 2 minggu yang lalu saya habis ibadah 1-2, saya ke bandara, pergi ke Bali. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sore, malam pulang. Minggu ibadah lagi di sini. Ya. Saya di sana full dari Bali, dari selatan, dari Tuban, Kuta Tuban ya. Ke Buleleng, Singaraja, mentok di atas. Mau ngelihat lumba-lumba. Usahakan pagi-pagi harus ini kan. Terus nyetir mobil, saya sewa mobil, kira-kira 250 kilo lah. Kelilingin Bali semuanya. Karena saya tidak puas kalau ngelihat di satu bagian. Karena dari sejak 30 tahun yang lalu saya sudah ke Bali terus tiap tahun sampai bosan dulu. Tapi nggak pernah ngelilingin pulau itu. Nah kemarin kelilingin aja udah. Dari selatan ke utara, dulu kalau selatan di Ungasan, kemarin hanya di selatan bawah aja ya. Ke utara sampai ke ujungnya, kemudian ke timur sampai ke ujungnya, Candi Dasa, balik lagi ke bawah lagi ke Sanur. Tapi saudara, kita usahakan supaya bisa ibadah hari Minggu. Ya, datang, diusahakan, begitu. Jadi kita mencari jalan, tidak mencari alasan. Kalau cari alasan mah gampang. Saya lagi capek. Baru Sabtu malam pulang, Minggu pagi-pagi sudah ada di sini, ya capek lah. Tapi kalau kita menikmati ibadah, tidak jadi beban. Ya. Jadi saudara, jangan jadi beban ya, amin. Bisa menikmati ibadah? Oh belum bisa. Kalau bingung-bingung jawabnya belum bisa. Harus bisa nanti ya, amin. Ya, supaya kita bisa semuanya bertumbuh. Ada kekuatan. Dengerin suara Tuhan. Dengerin apa? Firman Tuhan itu kan ada perintah-perintah Tuhan. Semua berguna untuk memperbaiki kelakuan kita. Untuk membangun iman kita ya. Nah, ini. Nah sekarang poin kelima. Kalau orang beribadah itu, orang itu akan menajamkan sesamanya. Ada di Amsal dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya, betul nggak? Memang kita itu perlu komunitas. Kumpulan orang percaya itu akan saling menguatkan satu sama lain. Amin? Kok susah sekali sih nyebut amin? Apa nggak pernah berkumpul gitu? Ketika kita ibadah berkumpul, satu orang bersaksi, kan dia yang ngalamin ya. Yang ngedengerin terbangun nggak oleh kesaksian orang itu? Terbangun. Nah itu, kalau ada orang yang rajin baca firman, sharingin di grupnya, yang tidak suka baca firman, mau tidak mau ngelihat juga ya, betul nggak? Lama-lama bisa juga dia ketika didorong, ayo kita belajar. Nah inilah orang bisa menajamkan orang. Ya, bisa membuat kita juga meningkat. Kalau ketemunya orang yang rajin, kitanya ke bawah rajin, betul nggak? Kalau ketemunya orang pada malas semua, wah jangan saudara, jangan tinggal di kelompok yang pemalas, jangan. Kitanya bisa ketarik ke bawah. Makanya di Mazmur dikatakan, jangan duduk di antara kelompok yang pencemooh, kitanya bisa lama-lama jadi seperti itu. Ya, harus pilih. Ini komunitas orang percaya itu adalah komunitas yang baik buat kita semuanya. Bisa saling menasihati, saling membangun. Itu kita semuanya harus ada memang. Jangan saling diam-diam, ketemu muka ingat dan tahu. Ya,
Misalnya saudara ketemu saudara seiman, udah puluhan tahun, udah tahu mukanya doang. Dan senyum doang. Senyum begini kalau sekarang, kalau dulu kan salaman gitu. Tapi nggak pernah ada kontak, nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ada. Itu sebetulnya kurang bagus, saudara. Makanya kita perlu ada komisi-komisi, ibadah komisi ya. Yang lebih kecil kelompoknya. Di situ lebih hidup, betul nggak? Ya, yang nggak berani bicara depan, di situ bisa karena bicara depan 10-15 orang lebih berani dibandingkan banyak orang begini. Kemudian saling belajar, sharing, waktu sharing bisa cukup. Nah itu saudara, itu bisa menajamkan sesamanya itu seperti itu. Ya, memang di dalam menajamkan besi kalau diadu dengan besi ada treng gitu ya, bisa timbul percikan, bisa ya itu gesekan-gesekan bisa ada. Percikan api, bisa api itu api hal yang baik, bisa juga api gesekan, ya ada clash sedikit, tidak apa-apa saudara. Tapi itu semua yang penting adalah kita menjadi ditajamkan satu sama lain. Amin. Perlu artinya ada komunitas ya dalam setiap kita itu. Jangankan gereja, motor aja ada klubnya. Klub Moge ada tuh. Moge yang di Tangerang ada. Moge Jakarta ada. Moge di Bandung ada. Moge Surabaya ada. Moge se-Indonesia ada. Mobil juga ada. Saudara mobilnya apa? Avanza. Ketik Klub Avanza. Masuklah ke situ. Nanti persoalan-persoalan soal Avanza akan ada di situ semua. Saya juga masuk HRV, masuk Klub HRV. Fortuner masuk, Fortuner. Ada semua persoalan jadi ketahuan di situ, sharing. Ketika ada suatu masalah tulis di situ, orang yang sudah berpengalaman memberitahu, oh itu ini harusnya begini-gini, kan tertolong orang. Dalam gereja juga harusnya begitu. Satu sama lain saling menasihati, saling menguatkan, tidak pada diam-diam, cuman ingat mukanya doang, ya, dan begini doang, tiap seminggu sekali begini aja. Enggak ada kontak ya. Nah, di dalam hari ini kita bertemu secara teratur dengan orang percaya lainnya di gereja ini. Itu adalah suatu dorongan dan kekuatan. Amin. Betul enggak? Apalagi kalau kita teman-teman main kita ada semua di sebelah, kan semangat, betul nggak? Ya, itu harusnya seperti itu. Ya. Nah, jadi Tuhan menggunakan orang-orang itu untuk menunjukkan area mana kita harus bertobat. Ya, di dalam pertemuan doa ada teguran-teguran Tuhan. Di dalam bersosialisasi satu sama lain. Kadang-kadang ada saudara seiman kita menegur kita misalnya. Enggak apa-apa saudara, itu untuk memperbaiki. Karena kadang-kadang kita sendiri tidak bisa memperbaiki diri sendiri, merasa benar terus. Malah ketika dikoreksi kadang-kadang enggak mau dikoreksi. Betul apa betul? Enggak betul juga ya, silakan lah ya. Tetapi pada dasarnya orang tuh begitu, pengen merasa benar menurut pandangannya sendiri. Padahal sudut pandang kita tuh kan nggak bisa sampai ke sini, betul nggak? Mata kan begini kan? Paling sudut kanannya tuh sampai sini kelihatan. Tapi nggak jelas, cuman kalau ada orang lewat di situ kita bisa tahu dari sudut mata ini. Kalau di belakang tahu nggak? Nggak. Ngamatin dari belakang nggak bisa. Jadi sebetulnya orang lain bisa lebih melihat lebih jelas. Artinya koreksi itu bisa ada lewat orang-orang lain, begitu. Ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, ketika dikoreksi jangan nyolot, ya. Koreksi itu baik buat kita semuanya, ditajamkan untuk ke hal yang lebih baik karena komunitas kita itu komunitas orang percaya, amin. Nah, jadi gitu. Saudara, di dalam Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan, ada perbedaan antara
orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak. Ternyata saudara bakal terjadi perbedaan nih. Makanya kalau kita menghargai ibadah tidak begitu bernilai, pasti akan terjadi perbedaan. Ya. Nah sekarang kita lihat nih perbedaannya ini. Tadi kan beribadah, ini akibat daripada tidak beribadah. Kesatu, di Hakim-Hakim 10 ayat ke-6 dikatakan orang Israel itu tidak mau beribadah nih. Tidak beribadah kepada Tuhan, malah dia itu ibadahnya kepada dewa-dewa yang lain. Kepada Baal, kepada Asitoret, kepada Allah orang lain, Allah orang Aram, orang Sidon, ya. Ini satu kejahatan di mata Tuhan. Saudara, akibatnya apa? Dia itu ditindas oleh Bani Amon 18 tahun. Bayangkan saudara, bangsa Israel yang sudah keluar dari perbudakan di Mesir. Ketika tidak mau beribadah, Tuhan luaskan. Biarkan saja. Malah ketika bangsa Israel itu berseru, Tuhan minta pertolongan. Tuhan tuh kesal. Ayo cari pertolongan pada Baal tuh. Baal yang kau sembah. Pada Asitoret. Awalnya begitu saudara. Tuhan bisa kesal begitu. Silakan. Mau semau gue. Mau jalan maunya sendiri. Silakan. Jalan aja sendiri, ibaratnya begitulah. Udah susah malah minta pertolongan. Tetapi awalnya begitu, tetapi Tuhan akhirnya memberi pertolongan. Tapi saudara sudah ngalamin dulu penindasan 18 tahun. Enak atau enggak? Enak enggak? Ditindas 18 tahun. Ya enggak enak lah. Diperbudak, ditekan, di bawah kekuasaan orang lain 18 tahun. Enggak enak. Inilah yang terjadi ketika kita menjauhkan diri daripada ibadah. Israel, ini sejarah yang terjadi. Bangsa Israel ditindas oleh Bani Amon 18 tahun. Sehingga dimunculkan Tuhan pilih orang-orang yang bisa membebaskan, ada Yefta dan lain-lain lah ya. Sampai akhirnya Simson. Ini kejadiannya setelah Gideon. Gideon udah mati. Bangsa Israel jadi seperti ini. Akhirnya Simson tuh dimunculkan. Walaupun Simson juga gagal juga sebetulnya. Dia tidak bisa melaksanakan amanah yang Tuhan berikan kepada Simson sebagai pembebas bangsa Israel. Ya. Jadi akibatnya fatal enggak saudara? Jangan main-main. Kalau kita ngabaikan ibadah, kalau ada sesuatu pergumulan dalam hidupmu, kalang kabut terbentur sini, terbentur sana, ya ini sejarah juga sudah terjadi seperti ini kok. Ya nggak heran. Saudara pengen berkat, pengen diberkati, roti, air, jauhkan sakit penyakit, tapi ibadah belang bentong, ya nggak bisa lah. Ya. Yang kedua, hidup tidak teratur. Saudara, kalau kita beribadah, kita itu akan jadi teratur, betul nggak? Lebih teratur dibandingkan tidak. Karena pagi-pagi minggu bangun lebih pagi, siap-siap, ya. Betul nggak? Kita udah menyiapkan diri lah. Di Timotius, di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada ketertiban, ada kasih, ada kekuatan, itu ibadah. Rohnya itu, roh kita itu dikuatkan oleh Roh Kudus menjadi seperti ini. Kita jadi tidak takut, tidak khawatir terhadap hidup ini. Walaupun hidup ini tidak selalu indah, ada banyak persoalan.
Tetapi kita tidak takut karena Tuhan yang memegang kehidupan kita. Ya. Dan kita jadi tertib, teratur. Katanya saya enggak ibadah juga teratur. Saudara kalau ibadah lebih teratur berarti. Enggak ibadah aja udah biasa teratur. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan iya dan tidak, iya dan tidak. Ini udah jelas akan membuat kita jadi teratur. Datang ke sini juga, saudara kalau ikut ibadah ya. Nih, ketika kita ibadah itu, semua organ-organ tubuh kita itu, ada jantung, ada lever, ada ginjal, ada paru-paru, itu berfungsi jadi normal. Ya. Jadi kan ada damai. Ketika damai itu semuanya harmonis. Damai. Berfungsi sebagaimana mestinya. Coba saudara ketika ditekan, tertindas. Tuk 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 jantungnya duk-dukan. Ketika berbuat jahat atau apa, duk-dukan jantungnya. Itu semuanya tuh dibuat pada akhirnya banyak penyakit. Tidak harmonis pada akhirnya. Satu yang tidak harmonis akan mempengaruhi yang lain. Itu tubuh manusia begitu. Ya. Kalau kita ibadah ada damai sejahtera, betul enggak? Tidak ibadah, kehilangan damai. Kemudian yang keempat, kalau kita ibadah, Tuhan beserta kita, banyak penyertaan Tuhan. Kalau tidak ibadah, mudah dipermainkan iblis. Ya. Kenapa? Karena kita tidak ada kuasa untuk bisa melawan iblis. Bisa diperdaya, diperbudak. Ya. Kan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7 bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, iblis nggak lari. Iblisnya banyak tuh. Banyak. Memperdaya kita. Dan kita nggak bisa mengalahkannya. Jadi syaratnya apa? Tunduklah kepada Allah. Beribadahlah. Jadi kalau nggak ibadah itu ruginya banyak ya? Banyak nggak? Cuek aja, semau gue. Tuhan bilang, silakan. Nanti sudah terbentur-bentur datang pada Tuhan. Tuhan. Seperti bangsa Israel. Sudah ditindas, datang cari Tuhan. Sampai Tuhan bilang, ayo minta pertolongan tuh sama si itu, nabimu, sama Allahmu. Allah Baal, Asitoret yang disembah. Ayo, bisa ditolongin apa itu? Ya, dalam kehidupan kita tuh harus ingat bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Raja di atas segala raja. Masa kita tidak bisa menghargai sebegitu tingginya nilai ibadah? Kesimpulan. Jadi alasan kita datang beribadah itu karena apa tadi? Satu, perintah Tuhan. Bukan perintah saya, bukan perintah ini ya. Tapi perintah Tuhan. Saudara mau mengikuti perintah Tuhan enggak? Kok enggak mau? Saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi, mengikuti perintahnya ya. Mana ada mengasihi tapi enggak ngikutin, ngebandel itu bukan mengasihi, pemberontak ya. Nah jadi ini perintah Tuhan. Haruslah kamu beribadah. Kenapa disebut harus? Karena belum dewasa. Kalau sudah dewasa mah ada kerinduan sendiri gitu. Enggak usah diharus-harus juga datang dia mah gitu. Amin. Enggak usah dikasih tugas baru datang. Itu masih kekanak-kanakan. Yang kedua, mendengar pemberitaan firman. Saudara datang ke sini jangan tidur. Pas firman itu aduh sayup-sayup. Kan firman itu kan enak. Memang benar saudara. Firman itu bisa enak buat tidur loh. Makanya saya juga sampai ketawa-ketawa. Sampai ada orang nulis di YouTube juga. Katanya kalau mau tidur dengerin khotbah atau apa. Nanti kita aduh enak tidur. Nah jadi obat tidurnya mereka saudara. Kita jangan begitu. Karena kita dengerin pemberitaan firman itu adalah mendengar suara Tuhan. Apa nih yang Tuhan mau bicara, mau bentuk saya dari minggu ke minggu. Ya, jadi tidak anak-anak terus. Bangkit menjadi dewasa. Kemudian menyembah Tuhan secara korporat nih. Secara korporat, barengan.
Kita masa di rumah sendirian, ku sembah kau Tuhan, kan enggak kan? Kalau barengan kan enak, betul enggak? Semuanya, tapi kalau sendiri enggak enak. Nah ini secara korporat, ayo menyembah. Ketika puji-pujian, angkat tangan, jangan malu-malu. Ya, apakah jemaat Yerusalem itu agak malu-malu atau gimana ya? Angkat tangan tuh seperti ada beban yang 200 kilo gitu. Susah banget. Ya, angkat tangan, enggak apa-apa kok, enggak akan diomongin sama kita juga enggak. Ya, tapi saudara bisa menikmati ibadahnya itu sendiri, menyembah Tuhan, ekspresinya keluar, ya. Terus yang di depan juga ada WL, ada singer. Itu kalau yang di depan WL singer dilihatin sama yang di bawah loh. Jadi kalau lagi nge-WL jangan menguap, bisa. Aduh gimana kalau lagi nyanyi menguap, atau gerakan yang gembira tapi pada sedih semua. Kaku semua, nggak enak ya. Ayo, singer, goyang kayak gimana? Ya, sesuai dengan lirik lagunya. Lirik lagu gembira ya gembiralah, begitu. Ya, nanti jangan begini semua. Ya, ekspresi keluar. Jadi kita bisa menyembah Tuhan secara korporat, barengan. Ini pengaruh loh. Di depan ini menginspirasi ke depan. Ya. Main musik juga. Atau itu gimana sih tidak terkoneksi dengan yang jemaat? Udah kaki ke atas. Jangan begitu. Ayo main. Ya. Dan saya juga dulunya pemain musik, saya juga. Drum juga, saudara, drum itu kalau energik, waduh enak sekali saudara. Benar-benar bisa menggetarkan jiwa itu, sebetulnya begitu. Wah, mainannya tuh luar biasa. Dimainlah seperti itu. Jadi kita secara korporat itu semuanya hidup. Yang nyanyi juga jangan mulutnya jadi pada kecil-kecil semua. Gimana? Nyanyi yang gede, mulutnya gede itu. A tuh yang gede A, jangan tuh ya. Udah ekspresinya keluarlah. Gitar juga melodi, mainkan melodinya dengan baik, bassnya hidupkan semuanya. Maka jadi hidup semuanya, itu ibadah itu bisa kita menyembah Tuhan secara korporat, menikmati ibadah, betul nggak? Ya. Dan kita semua yang di sini juga jangan jadi pada diam-diam semuanya. Heran yang nggak bisa diam aja tiba-tiba kesini jadi agak pendiam. Ya, karena budayanya atau apa gitu. Bagaimana kita bisa menikmati seperti itu? Ya, nah inilah orang itu bisa menajamkan sesamanya. Ayo, gerakan itu semuanya supaya ada kegerakan dalam ibadah kita. Amin. Ya. Orang yang ibadah sama yang enggak ibadah ada perbedaan. Jadi kita mau ambil yang pengaruh positifnya. Amin. Ibadah. Kalau akibat tidak beribadah, satu apa? Terdesak oleh persoalan, oleh segala penindasan. Hidup tidak teratur. Kemudian kehilangan damai. Kemudian mudah dipermainkan oleh iblis. Tidak ada ibadah, tidak ada kuasa. Tidak tunduk kepada Allah, tidak bisa iblisnya lari. Karena nggak ada kuasa. Iblisnya di sekeliling kita, memperdaya kita. Ya. Di 1 Samuel 12 ayat 24 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya, jadi ini betapa besarnya manfaat kita beribadah semuanya. Jadi supaya kita semuanya setia beribadah. Amin. Ayo, WL, singer, pemain musik.
Saya tutup dengan pantun. Piring perunggu buat sang raja, dipakai menyimpan buah alpukat. Di hari Minggu pergi ke gereja, hati bersuka mendapat berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Mari kita angkat tangan kita. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita semuanya ekspresikan. Terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita mau berdoa pagi hari ini sepakat buat orang-orang Ranau yang tinggal di Sumatera Selatan dan suku Kaur yang tinggal di Bengkulu, mereka belum percaya Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita mau bersama meminta belas kasihan Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu, mohon belas kasihan Tuhan atas orang-orang Ranau Tuhan dan suku Kaur yang mereka belum menerima keselamatan. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap selubung-selubung apapun yang mengikat, yang membelenggu jiwa-jiwa mereka Tuhan oleh kuasa-kuasa kegelapan, pagi hari ini kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu, terjadi kelepasan, terjadi pertobatan Tuhan atas orang-orang tersebut. Berapa mereka boleh menerima keselamatan di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu bekerja pagi hari ini atas mereka Bapa. Tuhan biarlah Alkitab, mereka belum ada Alkitab di dalam bahasa Ranau dan Kaur. Mari Roh Kudus pagi hari ini, Roh-Ku bekerja, biar ada Engkau kirimkan para pekerja yang memiliki hati misi Tuhan bagi jiwa-jiwa Tuhan atas tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya lawatan-Mu terjadi pagi hari ini. Kuasa-Mu bekerja Tuhan dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau berdoa pagi hari ini buat sekeliling gereja kita. Orang-orang yang belum percaya Tuhan, mari biarlah hati kita berdoa Tuhan berikan hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa di tempat ini. Kita mau bersehati pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus buat jiwa-jiwa di sekeliling gereja, daerah Babakan, Kapling Bapa, mereka yang belum membutuhkan Tuhan Engkau, mereka yang rindu hatinya menjerit kepada Engkau. Pagi hari ini di dalam nama Yesus, setiap ikatan-ikatan jiwa-jiwa yang terikat oleh dosa, jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa Bapa, pagi hari ini kuasa darah Yesus melepaskan setiap belenggu Tuhan yang membuat mereka tidak mengenal kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami lepaskan roh pertobatan atas Kapling sekitarnya Bapa, buat keluarga-keluarga umat-Mu yang membutuhkan keselamatan. Terima kasih Bapa, terjadi lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita ke hadapan Bapa. Bapa surgawi, terima kasih buat kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Dan Tuhan Yesus, terima kasih buat pengampunan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Buat kesembuhan yang juga Engkau berikan kepada kami dan kelepasan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih juga Roh Kudus untuk penghiburan, untuk damai sejahtera, untuk bimbingan-bimbingan-Mu dalam hari-hari hidup kami.
Kami selalu membutuhkan Engkau ya Tuhan kami. Inilah kami umat-Mu, kami bawa diri kami, seluruh keluarga kami ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bentuk kami semua, lengkapi kami semua, kuatkan kami semua, berikan kepada kami pertumbuhan rohani, kedewasaan di dalam Tuhan, dan jadikan kami pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pulang membawa sukacita, berkat surgawi, damai sejahtera, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk saudaraku semua, sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal